Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang koperasi merah putih yang khususnya koperasi merah putih di Kelurahan Pamoyanan yang dilaksanakan. Kemudian setelah pertemuan ini itu bisa terbentuk kepengurusan koperasi dalam hal ini untuk yang sekaligus mendukung program Presiden Prabowo tentang koperasi merah putih. Ketika ada yang sudah menjadi pimpinan koperasi, ya koperasi merah putih Kelurahan Pamoyanan, yang pertama mungkin mohon diperhatikan program-program dari pemerintah pusat yang harus betul-betul bertanggung jawab bahwa dibentuknya koperasi tidak lain yaitu untuk membantu mensejahterakan anggota masyarakat yang ada di Kelurahan Pamoyanan. Kemudian tingkatkan usaha-usaha yang baik, yang positif, yang tentunya bisa menggerakkan perekonomian di Kelurahan Pamoyanan. Harapan kami ketika nanti terpilih itu yang jelas satu orangnya yang tentu mau bekerja, yang kedua jujur, amanah juga, mungkin itu tidak lepas dari nomor satu ya dari ketika ketua itu terpilih. Itu harapan kami. Yang akan menjadi ketua koperasi merah putih yang penting amanah, bisa dipercaya. Segitu saja ya dari saya, Ketua RW 12 Kelurahan Pamoyanan. Hatur nuhun. Menerima masukan atau memberikan ruang, maka nih salah satunya coba gitu kan, nih calon misalkan masuk ke kami dan kami nanti sebagai tim formatur akan mengkaji, akan melihat dan berembuk gitu. Yang tiga formatur ini punten pengintennya air nanti tadi di Pamoyanan kalau bahan jelema sok airnya gawe bener bapak-bapak, alhamdulillah cenah saya salah satu unsur sangat berbahagia pada hari ini. Tiga tokoh sudah bersatu satu jajar. Mudah-mudahan ini lanjut dengan historis pembentukan kepengurusan koperasi ini tidak pecah lagi apa-apaan. Kita bersatu, walaupun saya yakin bapak-bapak sudah bersatu, tapi ingin memperlihatkan lebih harmonis, satu langkah, satu arah, satu tujuan untuk mengembangkan Kelurahan Pamoyanan. RT RW yang berminat untuk gabung di keanggotaan Koperasi Merah Putih, silakan ditunggu segera secepatnya. Yang terhormat Bapak Lurah Pamoyanan, yang terhormat Bapak Kasih Kelurahan Pamoyanan, yang terhormat Ibu Kasih Kesra Kelurahan Pamoyanan, yang terhormat hadirin para undangan yang saya hormati. Dengan mengucap syukur alhamdulillah kita panjatkan puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa hadir pada acara hari ini, yaitu rapat pembentukan Koperasi Merah Putih. Selanjutnya perkenankan saya membawa acara untuk
beliau Bapak Presiden terkait dengan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua LPM Kelurahan Pamoyanan, Hormat Ibu Ketua PPKK Kelurahan Pamoyanan, yang terhormat Pak Kasih dan Pak Kasih Transit, kemudian terhormat Bupati Desa, kemudian yang terhormat Ketua Karang Taruna Kelurahan Pamoyanan, terhormat Ketua Forum RT/RW, terhormat Dewan Pembina, Ketua FKGN Kelurahan Pamoyanan, serta yang lainnya yang mohon maaf sudah tidak saya sebutkan. Alhamdulillah hari ini yang pertama mungkin ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang Alhamdulillah Merah Putih Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Ini salah satu yaitu di tanggal 12 Juli 2025, di mana tanggal 12 Juli itu sekaligus hari koperasi, ataupun juga mungkin kalau di Cianjur mungkin pas kebetulan hari jadi Kota Cianjur 12 Juli itu akan di launching sebanyak 80.000 koperasi Merah Putih. Dan ini kita dalam hal ini mungkin Kelurahan Pamoyanan menjadi salah satunya, yaitu harus segera dibentuk Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih ini salah satu gerakan rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo dalam rangka memaksimalkan sekaligus juga memberdayakan masyarakat, khususnya rakyat Indonesia dalam hal keuntungan dari koperasi itu sendiri. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar koperasi unit desa, namanya KUD. Mungkin itu juga dari zaman Presiden Soeharto waktu itu sudah dilaksanakan, di mana waktu itu koperasi itu dibuat sampai dengan bangunannya. Dan ternyata salah satu kuncinya kalau koperasi itu pertama pengurusnya harus jujur, ya, itu yang utama. Karena
ini tidak tidak main-main. Pak Presiden itu membuat atau gerakan rakyat khususnya untuk pembentukan koperasi ini rencananya apabila koperasi itu sudah jalan, itu akan mendapatkan suntikan dana sebesar 3,5 miliar, cukup besar. Dan ini kalau misalkan 3,5 miliar ini digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, makin banyak orang yang masuk penjara. Karena ini akan diawasi langsung, ya, diawasi langsung oleh APH, baik itu kepolisian maupun kejaksaan. Dan ini saya ingin bahwa hari ini ya bisa terbentuk untuk dirumuskan. Di sini ada alhamdulillah ada dari unsur LPM ada, dari RT RW ada, kemudian dari kader ada, dari FKGN ada, ya. Dan FKGN mungkin mewakili dari unsur MUI. Ya. Silahkan Bapak dan Ibu, kami dari kelurahan itu sebatas menjembatani untuk pembentukannya. Pada saatnya nanti silahkan bermusyawarah Bapak Ibu siapa yang akan dijadikan untuk menjadi ketua koperasinya. Yang jelas ketua koperasinya ini tidak boleh merangkap. Misalkan contoh Pak Ketua LPM sekaligus juga ketua koperasi, nggak bisa seperti itu. Karena ini harus benar-benar orang yang pure atau yang full time khususnya untuk mengurus koperasi. Koperasi ini nantinya bukan hanya koperasi simpan pinjam, ya. Kadang-kadang kita berpikiran koperasi simpan pinjam itu koperasi yang bisa dipinjam, gitu ya. Tapi nyimpenan tuh gelap gitu. Akhirnya ya apapun itu kalau misalkan dipinjaman berapapun anggarannya pasti akan habis, gitu ya. Oleh karena itu aturan mainnya juga nanti akan diperjelas. Kemudian koperasi ini bukan hanya koperasi simpan pinjam, juga koperasi ini melihat dari potensi yang ada di kelurahan. Misal kalau misalkan desanya itu desa nelayan, ya koperasinya khusus untuk nelayan. Tapi kalau di Pamoyanan ini lebih banyaknya ke UMKM kayaknya. Ya, ini akan menjadi istilahnya ya kalau misalkan betul dan ini berjalan, maka itu tidak ada yang namanya nanti mudah-mudahan para pedagang yang ada di Kelurahan Pamoyanan itu mendapatkan suntikan bantuan modal, ya, yang asalnya misalkan pinjamnya ke Bank Memo, gitu ya, kita sekarang bisa pinjam di koperasi. Apotek ini jadi nanti seperti warungan lah, tapi apotek gitu. Jadi bisa menjual obat khususnya untuk masyarakat. Untuk masyarakat kelurahan koperasi itu sendiri, ya. Makanya dipilihnya itu jangan sembarangan Bapak Ibu. Kalau perlu dari mulai sekarang boleh dimulai dipikirkan siapa yang bisa jadi ketuanya. Nah, kalau anggotanya boleh misalkan teman-teman atau misalkan RT. Yang jelas saya harapkan sebenarnya hari ini itu dibuat semacam tim formatur, ya. Ada 3 orang, ada 3 orang formatur, di mana nanti yang 3 orang ini berusaha bergerilya, ya, istilahnya mencari tokoh masyarakat yang bisa dijadikan ketua koperasi. Tapi kalau misalkan sudah ada dan disetujui oleh teman-teman dan beliau hadir hari ini, ya maka gitu. Tapi kalau misalkan kebetulan dia belum hadir dan kemudian nanti kita mau submit dulu, maka silakan. Yang jelas ketua koperasi ini diusahakan adalah orang yang memang amanah, kemudian juga yang memang pure istilahnya itu mau mengurus koperasi, bukan sampingan. Kalau sampingannya nggak akan betul lah, ya. Seperti kalau sawah gede itu sudah kemarin muskel khusus yang sudah dilaksanakan itu terpilih Pak Dr. Presiden ya dulu Kepala Dinas Koperasi, ya. Jadi bisa gitu kan. Dan nanti kalau misalkan sudah 3 orang ini siap
di dalamnya di koperasi itu ada pengawas, kemudian ada pengurus dan pengelola. Tapi yang jelas diharapkan yang menjadi ketua dan pengurus yang lainnya itu adalah orang yang berdomisili di Pamoyanan, bukan yang di luar Pamoyanan. Gitu ya. Kalau misalkan memang itu ya berarti digetos. Gitu. Kemudian diusahakan dia mempunyai keterampilan kerja, berwawasan, serta memiliki semangat kewirausahaan. Nah ini kalau saya ini ada juga sebagian tokoh masyarakat, Bu RW, Pak RW yang kelihatannya wirausahaannya bagus. Bu RW 12 ya. Ketinggalan saya UMKM-nya udah jalan tinggal, bisa bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Kemudian juga jumlah pengelolanya silahkan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan. Misalkan contoh Kelurahan Pamoyanan ini mau membuat divisi usahanya ada 4, ya silahkan. Atau hanya 1 dulu, maka silahkan. Itu tergantung dari masing-masing. Tetapi diusahakan harus pengelolanya itu harus memperhatikan keterwakilan perempuan. Jadi jangan laki-laki semua. Kalau perlu perempuannya juga ada. Dan kalau bisa yang hadir di sini bisa jadi pengurus, gitu ya. Bisa jadi pengurus. Kenapa? Ya karena Bapak dan Ibu datang ke sini kan mungkin sudah punya atensi kan, istilahnya apa sih yang disebut dengan koperasi merah putih. Jadi mudah-mudahan kalau sudah atensinya lebih pertama ya siap untuk jadi pengurus koperasi itu sendiri. Jangan melihat dana bantuannya ya Bapak Ibu ya. Saya juga belum tahu ini harus seperti apa teknisnya. Yang jelas kami dari Dinas Koperasi itu hanya ditugaskan untuk membentuk koperasi itu sendiri. Nanti kalau sudah terbentuk nama-namanya itu segera dilaporkan ke Dinas Koperasi untuk dibuatkan akta notaris. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, untuk membuat akta notaris itu bukan dari kita yang buatnya, tapi itu ada dana dari dana APBD yang disiapkan oleh Dinas Koperasi khususnya untuk pembentukan koperasi ini. Kalau bisa sih harus minggu ke-1 ini ya, minggu ke-1 bulan ini sudah terbentuk ya. Maka silakan nanti dari 3 orang ini, misalkan ketua sekretaris bendahara, koordinatornya, untuk mencari siapa yang menjadi ketua koperasinya. Dari mulai yang jelas kalau saya mungkin menjadi dewan pengawas, dalam hal ini ex officio, siapapun lurahnya. Kalau misalkan nanti saya diganti atau misalkan pensiun misalkan gitu, dan koperasi itu tetap jalan, ya nanti lurah berikutnya yang akan menjadi dewan pengawas. Seperti itu ya. Dari kelurahan itu, kalau misalkan nanti di bawah sekretariatan ya, kalau kita salah sekretaris lurah, kemudian kesra, ini ex officio jabatan saja, nama jabatannya, tapi kalau orangnya itu bisa ganti-ganti. Jadi terlepas dari siapapun nanti lurah, kemudian kasih kesra, kemudian sekretaris lurahnya, tetap koperasinya tetap jalan. Karena nanti yang di dewan pengawas dan pembina itu hanya sebatas nama, tetapi yang paling ini adalah pengurusnya. Dari mulai ketua, sekretaris bendahara ini yang lalu tiktokan atau istilahnya nanti saling bantu, dari mulai nanti pembuatan rekening, kemudian hal-hal yang lainnya yang sifatnya nanti setelah terbentuk sudah ada akta notaris dan nanti di launching tanggal 12. Nanti yang akan langsung informasi pengumuman dan sebagainya itu pasti akan melalui pengurus koperasi, bukan melalui kelurahan. Ya, seperti itu saja mungkin sambutan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lurah Pamoyanan yang telah menyampaikan sambutannya, semoga bermanfaat bagi kita semua.
video Bapak Presiden terkait dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Saya ingin membesarkan koperasi. Di saat semangat membangun Indonesia kian bergelora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai sekutu perekonomian bangsa. Koperasi harus menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kemandegan ekonomi, khususnya bagi masyarakat desa, dan upaya memperkuat perekonomian rakyat dari akar rumput. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan desa melalui program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar. Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi presiden atau impres Koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih bukan sekedar lembaga ekonomi, tetapi juga sebuah gerakan rakyat, sebuah upaya nyata untuk menyejahterakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di seluruh pelosok negeri. Hal ini telah tertuang dalam instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Melibatkan 18 kementerian dan lembaga, 80.000 koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih akan dibentuk bersama pemerintah daerah se-Indonesia. Gerakan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap desa akan kita minta untuk segera memiliki koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional, dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk mengukur hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan tiap koperasi desa akan punya 2 truk masing-masing, sehingga nanti koperasi desa, petani desa tidak akan ada hasil panen yang tidak sampai ke pasar, dan nanti pupuk bisa diambil dan pupuk bisa langsung ke petani hutan, dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak teguran, dan nanti ada beli-beli di tiap koperasi desa, dan tiap beli diantaranya ada beli apotek desa. Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat. Melalui koperasi, kita bangun Indonesia dan desa. Sama Presiden Prabowo, ayo berkoperasi, koperasi bangkit. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Lurah, bahwa kami Ketua LPM, Ketua Karang Taruna, dan Ketua ARWT ditunjuk oleh Bapak Lurah Pamoyanan untuk menjadi tim formatur dalam rangka pembentukan Koperasi Merah Putih Kelurahan Pamoyanan. Nah, dalam hal ini tentu kami sangat kaget, sangat istilahnya luas, karena tidak tahu dasarnya seperti apa, kemudian juga awalnya seperti apa, tahu-tahu ditunjuk sebagai tim formatur. Tapi di lain kesempatan juga kami tidak tidak
ragu dan tidak akan gentar ketika misalnya kami harus menjadi tim formatur untuk pembentukan pengurus koperasi yang saat ini sedang digencarkan. Namun kami juga berharap pada kesempatan siang hari ini sebelum kami menyampaikan bagaimana mekanisme dan tata cara untuk pemilihan ketua Koperasi Merah Putih Pamoyanan, tentu kami berharap kepada ibu bapak yang hadir pada kesempatan siang hari ini bisa memberikan pendapat, masukan dan juga saran dan yang lainnya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Lurah dalam sambutan bahwasanya Koperasi Merah Putih ini diharapkan minggu sekarang sebelum tanggal 12 harus sudah dibentuk. Tentu kita semua pahami bahwa pemilihan ketua itu ada berbagai macam caranya, ada berbagai macam metode, ada melalui voting, kemudian juga kalau aklamasi tidak mungkin ya karena sebelumnya juga tidak ada koperasi karena ini pembentukan baru. Kemudian yang kedua adalah penunjukan. Nah, dalam setiap metode atau cara yang barusan disampaikan juga ada tahapan-tahapan yang harus dilalui gitu. Kemudian dengan waktu yang singkat, yang minggu ini juga harus dibentuk, itu juga perlu proses yang harus kita lalui. Nanti harapan kami bagaimana pendapat Bapak Ibu semua ketika waktu yang singkat ini bisa dimanfaatkan kemudian jadi bisa terbentuk pengurus Koperasi Merah Putih Kelurahan Pamoyanan. Itu mungkin sebagai pendahuluan dari saya, kami minta baik itu dari Ketua LPM ataupun Ketua RWT ataupun Bapak Ibu semua yang hadir di siang hari ini bisa menyampaikan pendapat ataupun masukan bagaimana masukan buat kami sebagai tim formatur agar bisa menjalankan tugas atau amanah yang diembankan kepada kami oleh Bapak Lurah Kelurahan Pamoyanan. Itu mungkin pengantar dari saya. Selanjutnya untuk mengefektifkan waktu ya langsung saja kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai arahan dari Pak Lurah selaku di Koperasi pembina dari Ketua Badan Pengawas, mungkin kita dapat mencerna semuanya bahwa untuk pembentukan koperasi ini dibentuk tim formatur 3 orang, Ketua LPM, Ketua Karang Taruna dan Ketua RWT. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas petunjuk dan penugasan dari Bapak Lurah. Mudah-mudahan 3 lembaga ini menjadi satu. Saran dari saya dengan segala ketidakmampuan, karena sudah dibentuk tim, alangkah baiknya Bapak-bapak tinggal melaksanakan tugas apa yang menjadi beban sebagai tim formatur. Jadi mungkin bapak-bapak di sini dikasih waktu selama 1 minggu, saya kira cukup. Silakan bapak-bapak berembuk mencari tokoh masyarakat di Kelurahan Pamoyanan, siapa yang pantas, tidak pantas saja, tapi yang tanggung jawab. Karena dalam hal ini ketiga formatur ini alhamdulillah ada pembatasan. Yang 3 formatur ini punten pengintennya air nanti tadi di Pamoyanan kalau bahan jelema sok airnya gawe benar. Bapak-bapak alhamdulillah cerah. Saya salah satu unsur sangat berbahagia pada hari ini tokoh 3 tokoh sudah bersatu satu jajar. Mudah-mudahan ini lanjut dengan historis pembentukan kepengurusan koperasi ini tidak pecah lagi.
apa-apa. Kita bersatu, walaupun saya yakin bapak-bapak sudah bersatu, tapi ingin memperlihatkan lebih harmonis, satu langkah, satu arah, satu tujuan untuk mengembangkan kelurahan Pamaianan. Saya kira tidak terlalu banyak, mungkin sependapat. Buat apa minta saran dari kita semua? Tujuannya sama, karena bapak yang berhak menentukan salah putih formatur. Nanti hasilnya bapak-bapak bawa ke dalam rapat yang minimal yang sekarang hadir untuk dibicarakan. Ini hasil kami bekerja, hasil bapak-bapak ini sebelum bawa ke rapat mungkin dikoordinasikan dengan pimpinan di sini, Pak Lurah, gitu ya, sesuai arahan. Tapi saya harapkan apa yang telah menjadi kesepakatan bapak-bapak itu harus jadi dan tidak boleh dirubah lagi. Saya kira terima kasih, karena terlalu banyak ngomong juga nggak ada artinya. Saya ucapkan terima kasih bapak-bapak telah satu meja. Saya ucapkan selamat bekerja untuk membentuk koperasi yang amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tetapi di proses sampai minggu depan. Bapak, apakah Bapak bisa menunjuk orang di sini waktu ini? Tapi memerlukan waktu, menurut kita pendataan. Karena warga Pamaianan, tokoh Pamaianan ini tidak sebatas orang ini juga. Contoh yang dibentuk oleh masyarakat RW Kelurahan Pamaianan itu 22, yang hadir berapa gelintir. Malah saya usulkan udah jadi perbaharui lah. Oke, benar saya mah. Hari-hari menetap inisiatif, pahulah di orang rapat, PSC. Tak, contoh sekarang itu sudah menjadi cermin, ketua LPM, ketua Karang Taruna, ketua RWT, tak tahu aja lah begitu atuh. Ulah kepentingan pribadi baik, tapi kepentingan umum lah. Saya kira tidak mungkin bapak-bapak ini bekerja. Saya sangat apakah mampu dengan 3 orang bekerja untuk set kepengurusan. Bohong Pak, itu mah ulah asal-asalan lah. Apa yang diberikan kesempatan oleh Pak Lurah selama 1 minggu, silakan Bapak bekerja koordinasi dengan yang mempunyai wilayah Pak Lurah. Tapi apa? Pak Lurah saya yakin akan loyal. Apa yang disodorkan oleh bapak-bapak, beliau selaku ketua dewan pengawas akan menyetujui. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Ya, nanti Ibu dikasih. Baik, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Puan betul. Memang untuk mempertimbangkan hal ini harus betul-betul matang, sehingga ini merupakan program yang harus betul-betul kita sambut bahwa koperasi itu untuk dibentuk tukcing gitu ya, tapi harus siap bekerja ya, siap bekerja tentunya. Nah, tentunya untuk menentukan ya, tadi disampaikan betul harus tahu akan kriteria seseorang yang bisa memimpin tentunya. Apalagi ini di bidang koperasi tentunya, itu sakawaya tentunya, itu seenaknya asal tunjuk gitu. Tapi kan di kita di Kelurahan Pamaianan juga banyak tokoh-tokoh mungkin ya. Oleh karena itu, tapi tokoh-tokoh yang siap untuk pengabdian tadi, bekerja ya, bukan tadi teh mengambil sebuah keuntungan ya dari program, bukan, tapi bahwa koperasi ini harus betul-betul tadi disampaikan oleh Pak Lurah juga, itu harus betul-betul orang-orang yang capable. Sehingga mohon kepada tim formatur tentunya kriterianya itu harus betul-betul nanti untuk penentuan, walaupun misalkan diberikan kewenangan seperti itu ada tim formatur, karena kan ini koperasinya nembe gitu ya kesepuhan, sehingga kalau nembe kieu mah urang oge masyarakat insya Allah. Yang penting yang 3 ini formatur harus betul-betul menentukannya, itu harus betul-betul objektif, melihat seseorang itu kriterianya betul-betul ingin memajukan lembaga koperasi merah putih yang akan dibentuk nanti tentunya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, karena ini merupakan program percepatan, sehingga tentunya mudah-mudahan lah nanti ke depan ada pimpinan koperasi yang betul-betul siap kerja ya, siap kerja, siap melayani. Ayeuna tos benten hon teh, tos benten paradigma ya nama, melayani dan betul-betul ya
bertanggung jawab. Kayak anu disampaikan oleh Bapak Lurah tahun-tahun kampungnya aya KUD dibentuk dibangunkan kuseng nya KUD kebanyakan ketuanya masuk dirugi. Nah, jangan sampai seperti itu, apalagi tokoh-tokoh di kita di Kelurahan Pamoyanan nanti melihatnya kelurahan, jangan misalkan KRW, tapi kelurahan untuk kemajuan daripada Kelurahan Pamoyanan. Mudah-mudahan dengan amanah ini nanti mungkin dibentuk aja misalkan kriterianya, syarat-syarat kriterianya harus bagaimana. Sok biasa tahajud itu istiqoroh komunikasikan dengan kesepuhan-kesepuhan yang ada di KRW. Mudah-mudahan bisa iya mah aja, dan tentunya iya mah terbutuh dari finansial ya mah tak udah dijadikan mah menurutnya, tapi tentunya banyak tokoh lah Pamoyanan mudah-mudahan siap ya. Mungkin tadi udah disampaikan kan mantan mana kadis mana di Kelurahan Sawah Gede ya, dan ada ketua kan nanti yang bergerak kan ya anggota juga harus bergerak seperti itu, dan mudah-mudahan kepada tim formatur bisa menentukan secara objektif ketua yang terpilih nanti Bob ketua sekretaris bendahara yang siap kerja tentunya. Mungkin itu abdi titip dan mudah-mudahan Kelurahan Pamoyanan Koperasi Merah Putih bisa menjadi sebuah percontohan bagi kelurahan atau desa yang lain. Terima kasih. Intinya seperti itu. Terima kasih. Intinya gini, kita mengerti, tapi kita akan selalu menerima masukan-masukan di semua para RW. Siapa sih minimal ada masukan-masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu dengan secara pribadi dan yang objektif tentunya bahwa ini bisa masuk nih. Nah itu sampaikan ke kami sebagai tim formatur. Nah insya Allah lah kalau kriteria yang tadi pertama jujur, terus bisa bekerja keras, kedua dia minimal mengerti tentang organisasi khususnya tentang koperasi, gitu. Bagaimana koperasi dan bagaimana dia bagaimana bisa meningkatkan lah minimal meningkatkan kebutuhan atau ekonomi khususnya di Kelurahan Pamoyanan. Nah kami akan menerima masukan atau memberikan ruang, maka nih salah satunya coba gitu kan nih calon misalkan masuk ke kami, dan kami nanti sebagai tim formatur akan mengkaji, akan melihat dan berembuk gitu kan. Mau berapa orang saja kita nggak ada masalah gitu kan. Misalkan ada 10, ada misalkan 22 RT ada satu, jadi 22 orang nggak ada masalah. Nah tentunya kita godok di sini, dan mungkin saja kalau yang KSB-nya mungkin 3 orang khususnya mungkin sebagiannya bisa jadi manajer apa atau bagaimana lah gitu kan. Minimal saya butuh masukan itu gitu kan, karena rata-rata ketika permata atau sesuatu itu kami mungkin nggak lihat, tapi bapak ibu yang setiap hari bisa lihat gitu. Mungkin itu saya butuh orang-orang masukan itu gitu kan. Mungkin gitu. Kepada bapak dan ibu semuanya terkait dengan Koperasi Merah Putih itu memang instruksinya mendadak dari hari Kamis, dan itu harus deadline-nya secepatnya di minggu terakhir ini, kebetulan hari ini. Nah masalah juknis pembentukan kepengurusan Koperasi Merah Putih itu nanti saya akan di-share ke Pak Ayo untuk teknis selanjutnya, dan masukan dari saya mungkin untuk pembentukan kepengurusan tidak bisa dilaksanakan hari ini karena dari kehadiran juga hanya beberapa persen. Terus mungkin kalau bisa untuk di tiap RW-nya ada kandidat siapa yang memang layak, dan bukan hanya ego kita misalnya dekat dengan seseorang dan kita mengusulkan kandidat seseorang tanpa ada kompeten orang tersebut. Nah mungkin nanti silakan bapak-bapak dari ketua RWT atau ketua RW, ketua posyandu, kader posyandu atau dari unsur yang lainnya untuk mengirimkan kandidat mau ke 3 orang ini, silakan nanti kita
rencanakan persoalan pengurusannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan muliakan, pada kesempatan siang hari ini kita Mahares Bojo bertiga dan berempat kemudian menyimpulkan untuk pembentukan pengurus koperasi sehingga kita tidak akan dilaksanakan di saat ini. Kami akan mengikuti sesuai arahan Pak Lurah. Sebelum tanggal 12 kita akan merencanakan tahapan-tahapan penjaringan calon untuk ketua koperasi dengan mekanisme yang akan kami lakukan sesuai dengan rapat yang akan kami lakukan di hari-hari ke depan. Namun insya Allah kami targetkan dengan kesimpulan beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini tidak jauh berbeda dengan pembentukan pengurus-pengurus di lembaga-lembaga yang lain. Mungkinnya mekanismenya akan seperti itu. Dari mulai tahapan sosialisasi, penjaringan calon, dan juga ada pemilihan ketua. Kemudian kami targetkan untuk formulir pendaftaran dan juga surat pemberitahuan Senin sudah bisa disampaikan ke setiap RW untuk dilakukan petisian tiap wilayah dan diajukan calon pengurus atau ketua koperasi. Kemudian di surat akan disampaikan berapa hari mekanisme penjaringannya, pencalonannya. Kemudian juga nanti di surat akan disampaikan juga waktu pelaksanaan pemilihan ketua koperasinya juga. Jadi untuk saat ini ada PR buat kami 2 hari ke depan, Sabtu dan Minggu, untuk membuat langkah-langkah teknis termasuk tata tertib nanti buat pilihan supaya pemilihan ketuanya itu bersifat adil, ya, adil, kemudian juga terbuka, transparan, dan juga silakan. Kan nanti di ADART-nya tertuang misalkan untuk pemilihan kembali itu 1 tahun sekali. Ini mah untuk pertama, kami harapkan tentunya bapak-bapak yang 3 ini yang tunggu mungkin nanti ada tokoh lah di Pamoyanan yang siap sumpingan gitu, wajar lah. Kalau misalkan dipelurkan gitu nanti merah dan nanti hasilnya tidak akan baik. Pertama seperti itu, nanti sudah dibuka, yang 3 itu nanti harus bekerja, ya sudah harus siap bekerja karena kan nanti merekrut anggota koperasi yang siap, kemudian nanti di dalam ADART-nya itu akan dibentuk iuran wajib iuran ini seperti bertahap lah. Yang penting ayah lah pengurus, kemudian nanti anggota setiap tahun nanti ada RAT, nanti dia evaluasi gitu. Mudah-mudahan jadi bisa secepatnya. Kalau misalkan dipelurkan seperti itu. Ya. Jadi ini Pak Pimpinan Bapak, jadi untuk mempersingkat waktu, apa yang disampaikan oleh rekan saya itu bukan benar. Percuma dilaporkan lagi meminta data ke RW, masing-masing kita minta data ke RW atuh, datangnya tidak datang RW-nya aku percuma. Nggak saya kan sudah berikan mandat tuan-tuan bertiga untuk menyusun, silakan. Nah, untuk salah satu bahan saya berikan masukan semacam di mana di Sawah Gede itu mantan birokrat ya, Pagi Najar. Di sini ada wilayah kita Haji Tata tuh, dia dari Esra, fungsioner Esra. Terakhir kemarin Haji Tata itu jadi ketua Baznas, itu salah satu untuk inventarisir apa yang diminta oleh ketua LPM. Monggo abdi nasihat, silahkan tuan-tuan bertiga yang mendapat tugas untuk segera melaksanakan. Kamu dibalikin coba ada hujan panas. Kalau ketua udah sekretaris tindakan, nanti kan ada di lokasi itu ada tim teknis di lapangan. Lebih baik itu aja ketua sekarang awalnya. Misalkan tadi apa yang disampaikan betul, kemudian ada mantan wakil bupati Cianjur bisa disumpingkan siap. Nah itu mah hanya sebagai ini kayak tahun depan siap. Malah keluar menentukan. Siap, oke. Saya paham. Tadinya ini Pak, tadinya kami berpikir tanggal 12 itu masih lamanya ada 10 hari tadinya. Kemudian juga apa namanya? Potensi SDM di tiap wilayah juga
kami juga ingin tahu seperti itu. Tapi pengorbanan Bapak Ibu semua yang ada di sini kan kami juga hargai gitunya masukan-masukannya, dan kita juga akan sepakat ya seperti itu, dan kami juga akan berhubung dengan tim formatur, Bu Kesra dan juga Pak Lurah. Insya Allah untuk tokoh-tokoh masyarakat istilahnya tadi lah udah ada masukan-masukan, nanti untuk direkomendasikan dalam musyawarah kami. Ya, terima kasih seperti itu. Untuk Pak, kelebihan sedikitnya KPU 12 Juli itu kan launching. Sebetulnya si struktur itu paling lambat kan tanggal 20, kepengurusan itu 20 Juni. Hasil rapat dari kecamatan kemarin 20 Juni itu kepengurusan administrasi paling terakhir. Nah kalau 12 Juli itu kan launchingnya udah keluar si koperasi teh. Nah anjuran dari Bapak Lurah sendiri tadi kan dikasih waktunya cuma seminggu ya ketua sekretaris bendahara itu. Seminggu kan kelurahan kita tadi Pak Lurah itu, jadi udah 12 Juli 20 ribu udah launching gitu. Launching ya itu aja. Bulan Mei. Oke, siap. Bulan ayeuna lah. Memang juga saya bukan 12 Juli ya. Yang saya pikir juga 12 Mei bukan 12 Juli. Salah bicara tadinya. 12 Mei. 12 Mei 10 hari kan intinya 10 hari. 12 Juli. 12 Mei ayeuna. Bulan ayeuna. Ya, harapan saya siapapun itu nanti yang akan menjadi ketua koperasi Merah Putih, yang penting amanah, bisa dipercaya. Segitu saja ya dari saya, Ketua RW 12 Kelurahan Pamoyanan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan terpilihnya ketua koperasi yang baru akan menjadikan kelurahan kita semakin maju dan semakin sejahtera. Dan harapan kami ketika nanti terpilih tuh yang jelas satu orangnya yang tentu mau bekerja, yang kedua jujur, amanah juga, mungkin itu tidak lepas dari nomor satu ya dari ketika ketua itu terpilih. Itu harapan kami. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua RW 14 Kampung Salakopi, Kelurahan Pamoyanan. Alhamdulillah di hari ini berembuk untuk merumuskan kepengurusan Koperasi Merah Putih. Sangat luar biasa. Berpesan nanti ketika ada yang sudah menjadi pimpinan koperasi ya, Koperasi Merah Putih Kelurahan Pamoyanan, yang pertama mungkin mohon diperhatikan program-program dari pemerintah pusat yang harus betul-betul bertanggung jawab bahwa dibentuknya koperasi tidak lain yaitu untuk membantu mensejahterakan anggota masyarakat yang ada di Kelurahan Pamoyanan. Kemudian tingkatkan usaha-usaha yang baik, yang positif, yang tentunya bisa menggerakkan perekonomian di Kelurahan Pamoyanan. Kemudian yang ketiga tentunya kami berharap ya kepengurusan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pamoyanan untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan komitmen program sesuai dengan rapat anggota koperasi yang akan kita laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan semuanya RT RW Kelurahan Pamoyanan. Alhamdulillah pada hari ini saya sebagai Ketua RWT juga sebagai panitia pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pamoyanan mendapatkan mandat khususnya untuk RT RW Kelurahan Pamoyanan. Silakan yang mau mendaftar jadi anggota Koperasi Merah Putih, silakan segera mendaftar ke Kelurahan Pamoyanan. Ditunggu segera, yang mana ini program pemerintah pusat Prabowo Subianto, mudah-mudahan sinergi dengan keberadaan kita di Kelurahan Pamoyanan terkait pembentukan Koperasi Merah Putih, Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pamoyanan. Untuk itu, sekali lagi RT RW yang berminat untuk gabung di keanggotaan Koperasi Merah Putih, silakan ditunggu segera secepatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.